Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya dan kali ini kita akan coba sharing lagi. Dan topik kali ini adalah pikiran bisa mempengaruhi kesehatan. Nah, kesehatan adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Tanpa kesehatan, kita tidak bisa menjalankan aktivitas kita. Tanpa kesehatan, kita tidak bisa melakukan pekerjaan kita. Kesehatan ini akan menjadi sangat murah ketika dia bersama kita, tetapi akan menjadi sangat mahal ketika dia sudah pergi dari kita. Maka dari itu penting banget teman-teman ya, yang namanya menjaga sebuah kesehatan. Oke, kita bahas dulu satu-satu teman-teman. Dari mana sih sumber kesehatan dan sumber kesakitan? Ternyata 90% sakitan itu muncul dari dalam diri kita. Dari jiwa kita, dari mental kita, dan dari emosi kita. Dan 10%-nya itu muncul dari luar diri kita. Yang artinya, penyakit luar atau penyakit yang muncul dari luar diri kita, itu hanya 10% teman-teman. Ketika ada sesuatu hal yang muncul dari luar diri kita, sebetulnya kan itu pilihan kita teman-teman. Kita mau menerimanya sebagai sumber kesehatan atau menerimanya sebagai sumber kesakitan. Nah, ada dua jalan untuk masuknya sumber kesehatan dan sumber kesakitan. Yang pertama adalah mulut kita. Mulut kita ini bisa menjadi sumber kesehatan dan juga sumber kesakitan. Ya, kita mau memasukkan makanan yang sehat ataupun makanan yang tidak sehat ke dalam diri kita, itu kan gimana kita? Kita mau merespon pikiran yang sehat atau merespon pikiran yang tidak sehat, kan gimana kita? Yang artinya, kesehatan atau kesakitan itu adalah pilihan kita. Ya, contohnya adalah makanan. Ketika kita memasukkan makanan yang sehat ke dalam diri kita, maka tubuh kita pun akan merespon yang sehat. Ya, kita memasukkan makanan sehat nih ke dalam mulut, tenggorokan, lambung, usus, mereka akan merespon dengan sangat baik. Dan dia akan mengalirkan semua energi yang kita masukkan ke dalam mulut kita ke seluruh tubuh kita, sehingga berubah menjadi nutrisi. Tetapi kalau kita memasukkan makanan yang tidak sehat, maka itu akan berubah menjadi sebuah kotoran yang akhirnya kita buang teman-teman. Sama begitu pun dengan pikiran. Ketika ada sesuatu hal yang menyakitkan kita dan kita izinkan masuk ke dalam diri kita, maka yang muncul apa? Sakit hati, ya kan? Kecewaan, kesedihan gitu kan ya. Kemarin kita sudah bahas kan ya teman-teman, sumbernya sakit hati itu kan bukan dari orang lain gitu. Dari bagaimana kita merespon apa yang masuk gitu. Ibaratnya kalau teman kita mengatakan, aku nggak mau lagi berteman sama kamu, atau kita diputusin sama pacar, aku mau putus gitu. Nah, kalimat-kalimat itu ketika masuk ke dalam diri kita, itu kan pilihan. Kita mau mengizinkannya atau tidak mengizinkannya. Ketika kita mengizinkan itu, maka itu akan berubah menjadi sakit hati. Tetapi kalau kita tidak merespon apapun, ya sudahlah, biarkan saja. Karena pikiran itu, sakit hati itu bukan bagian diri saya. Ya, mau diterima atau tidak ya gimana saya. Karena pikiran itu, sakit hati itu hanyalah tamu, dia bisa datang, bisa pergi. Tetapi kalau kita meresponnya biasa saja, enjoy gitu ya, tanpa respon bahkan, maka dia pun ya tidak akan masuk gitu. Jadi sebetulnya sakit itu diri kita yang mengizinkan. Ya, contoh misalkan saya memberi contoh tentang pengalaman saya ya. Dan alhamdulillah selama setahun 2 tahun ke belakang ini saya mencoba ya untuk tidak kebergantungan dengan obat-obatan teman-teman. Ketika saya sakit misalkan pusing, demam, batuk, pilek seperti itu, saya menyadari bahwa ini adalah sinyal tubuh saya bahwa tubuh saya ini mengalami yang namanya kelelahan, kecapean, dan pikiran saya sedang stres atau sedang mengalami ya intinya kecapean gitu ya. Nah, obatnya yang paling alami adalah cukup dengan minum yang cukup, istirahat yang cukup teman-teman, terutama tidur. Insya Allah teman-teman, besoknya pasti akan sembuh gitu. Kan kebanyakan dari kita ketika demam gitu ya, ketika batuk pilek itu biasanya cepet-cepet kan minum obat warung misalkan gitu ya. Tetapi kalau kita sadar gitu ya, bahwa sakit-sakit tersebut itu adalah sinyal tubuh kita, maka kita tidak akan cepat-cepat mengambil tindakan seperti itu teman-teman. Kita menyadari dulu, oh terima kasih
kamu sudah memberikan sinyal kepada saya, memberikan notif gitu ya, kalau ibaratnya handphone itu notif bahwa tubuh saya ini perlu istirahat, bahwa pikiran saya ini butuh hening, butuh istirahat gitu. Nanti begitu tubuh kita atau diri kita meresponnya seperti itu, nanti tubuh pun akan merespon juga. Karena tubuh ini cerdas teman-teman, dia bisa mendengar apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan. Sehingga kalau kita mengucapkan kalimat-kalimat yang baik gitu ya, maka tubuh kita pun akan merespon kalimat yang baik. Makanya penting ketika kita mengalami yang namanya sakit gitu ya, coba pikirkan yang sehat. Ya, ketika tubuh kita sakit nih, misalkan demam, kan biasanya kalau baca-baca di di postingan gitu ya, katanya kalau laki-laki sakit itu kayak mau mati gitu. Tapi sebetulnya kan gini, kalau kita mengalami sakit gitu ya, mau batuk, mau pilek gitu ya, coba rasakan kesembuhan itu hadir gitu. Rasakan kesehatan itu hadir dalam diri kita. Alhamdulillah, saya merasakan energi kesembuhan, saya merasakan energi kesehatan, dan alhamdulillah saya bisa menjalankan aktivitas kembali dengan lancar, dengan penuh kebahagiaan, kayak gitu ya. Intinya pokoknya ketika sakit itu datang, cobalah pikirkan kebalikannya gitu ya. Pikirkan yang sehat-sehat. Ketika kita tidak punya uang, pikirkan keberlimpahan. Seperti itu teman-teman. Jadi energi atau rasa kita ini tidak bisa menipu sebetulnya teman-teman. Ya, walaupun dalam kondisi keadaan kita sedang sakit nih misalkan, tetapi kita memfokuskan pikiran bukan pada sakit, tapi pada sehat. Insya Allah teman-teman cepat sehatnya. Seperti itu. Ini yang saya alami dan saya terapkan gitu dalam kehidupan saya. Saya tidak mau pikiran saya ini difokuskan kepada hal-hal yang negatif. Saya tidak mau pikiran ini, perasaan ini difokuskan kepada hal-hal yang merugikan gitu ya. Tapi sebetulnya kan ketika kita datang sakit, kita harus menerima dulu kan ya. Kita harus menerima dulu, alhamdulillah, terima kasih dengan sakit ini engkau memberikan saya sinyal, engkau memberikan saya notif bahwa ini adalah kesempatan saya untuk istirahat. Setelah itu kemudian kita istirahat, kemudian kita makan makanan yang sehat dan istirahat yang cukup gitu ya teman-teman. Nah barulah di situ terjadi yang namanya proses penyembuhan alami. Ya sebetulnya gratis teman-teman ya kalau kita bisa menyadari ke situ. Segala penyembuhan, segala obat itu gratis teman-teman. Tanpa harus bayar, tanpa harus mengeluarkan materi gitu kan ya. Asal kita mau menyadari saja teman-teman. Asal kita mau belajar, mau menyadari dan mau menjaga terutama. Karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati gitu ya. Jadi teman-teman, saya mau elaborasi lagi bahwa poinnya adalah 90% penyakit itu timbul dari dalam diri kita, terutama mental, pikiran, dan emosi. Dan 10%-nya muncul dari luar diri kita, terutama dari tubuh lahir kita, tubuh fisik kita. Tubuh fisik sehat, belum tentu mental kita sehat. Tetapi kalau tubuh mental sehat, sudah dipastikan tubuh fisik akan sehat. Tetaplah menjaga kesehatan teman-teman, karena kesehatan ini akan menjadi sangat mahal ketika dia sudah pergi dari kita. Maka penting untuk menjaga kesehatan, terutama dengan menjaga pola makan, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur teman-teman. Ya, cukup jaga 3 ini saja, dan insya Allah teman-teman akan selalu sehat, selalu bahagia, dan pastinya selalu semangat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.